Sobat Penelusuran Amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Oke teman-teman Sobat Penelusuran Amatir, di sini aku sebagai host, nama aku Ayu. Jadi di sini aku mau sedikit cerita kayak pengalaman paranormal experience. Jadi ini tuh tentang rumah angker yang sudah ditinggalkan sudah lama puluhan tahun dan dikontrak sama orang gitu ya. Jadi ceritanya rumah tetangga aku ini tuh udah lama kosong gitu ya. Jadi orangnya itu punya rumah di Jakarta dan rumahnya di sini tuh kosong sudah berapa tahun gitu ya. Kosong berapa tahun ya, aku lupa, soalnya pas aku masih kecil itu sekitar SD ya kalau nggak salah. Ibu aku tuh juga kadang bersih-bersih di rumah situ, ayahku bersih-bersih di belakang rumahnya. Di belakang rumah itu ada pohon gede gitu ya, ada pohon mangga di belakang rumah. Jadi pohonnya tuh lebat, gede, tinggi sekali, dan kayak udah ukurannya tuh udah gede banget, pokoknya udah lama gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, aku ingetin lagi sebelum lanjut ke videonya, silahkan pencet tombol subscribe dan ini ceritanya. Jadi teman-teman, di sini ada rumah tetanggaku yang dikosongkan sudah lumayan lama gitu ya. Jadi rumah ini tuh kosong udah lama sekali. Jadi rumah ini tuh dulu tuh nggak kerawat, warnanya pun juga putihnya tuh juga udah putih, udah lama gitu ya. Terus pas mau dikontrakan itu rumahnya dikontrakan, dan pas dikontrak sama orang yang laki-laki ini yang kontrak itu tentara, yang perempuannya tuh bidan gitu ya. Jadi di keluarga ini tuh ngontrak di rumah yang kosong, di rumah tetangga aku yang kosong sudah lama sekali, nggak tahu lamanya berapa. Terus setelah itu di situ tuh santer kabarnya itu kayak emang sudah angker gitu ya, udah dari sananya tuh angker gitu ya. Jadi rumah ini sebelum ditempati itu sudah angker karena sudah lama terbengkalai. Gak terbengkalai sih, tapi kayak kosong gitu ya. Jadi kelihatannya tuh terbengkalai. Terus keluarga aku tuh juga sering kayak dititipin, kayak misalnya rumahnya kan kosong ya, jadi suruh bersihin halaman, bersihin rumah gitu ya teman-teman. Jadi di sini waktu sudah dikontrakan dan ibu aku tuh masih dipercaya orang yang kontrak itu suruh bersih-bersih rumah, terus disuruh ayahku tuh disuruh bersih-bersih pekarangan belakang rumah dan pekarangan depan rumah gitu ya. Jadi ceritanya waktu itu ibu aku tuh lagi bersih-bersih kayak cuci piring gitu ya di dapur. Aku tuh ada di dapur, aku dulu tuh masih kecil ya. Terus itu waktu SD, tapi udah tahu lah ya pokoknya udah tahu kalau ini tuh kayak aneh gitu. Jadi ceritanya tuh ada kursi kayak di baksoan gitu, kayak kursi plastik gitu, tiba-tiba tuh kayak kegeser sendiri gitu loh, kayak kegeser sendiri gitu loh kursinya, kayak srek gitu. Kadang-kadang tuh ada suara cewek ngeringik gitu ya, ada suara cewek kayak nangis, kalau nggak gitu yang ngeringik gitu ya. Dan keanehan terjadi waktu si penyewa rumah ini tuh cerita kalau ada beberapa gangguan gitu. Yang pertama itu mimpi buruk, setiap malam tuh pasti mimpi buruk. Terus anaknya itu waktu tidur, kakinya kan anaknya itu ada 2 atau 3 ya, lupa aku ya teman-teman. Jadi anaknya ini kakinya yang di bawah yang di pergelangan itu diseret sama sosok wanita. Jadi tuh wanita itu tadi tuh bilang diseret, kan dia anaknya ini tidur di kamar ya, terus tuh diseret sama wanita itu. Si anak ini kayak menjerit-menjerit, nangis ketakutan gitu. Terus akhirnya kebangun, dan pas ditanya kenapa gitu, ternyata anaknya itu cerita kalau kakinya itu diseret sama sosok wanita gitu ya, kayak mungkin kuntilanak gitu ya teman-teman.
Terus kejadian kedua itu banyak sekali, mulai dari suara tangisan gitu ya, begitu aja, dan kuntilanak dan genderuwo. Genderuwo itu ada di sebelah rumah. Kalau genderuwo itu ada di belakang rumah di pohon mangga itu, dan kuntilanak ada di sebelah rumah. Pocong juga ada teman-teman, karena di situ tuh angker banget rumahnya. Ada rumah sebelahnya itu juga angker. Nanti next kita cerita di cerita selanjutnya, di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, jadi di sini ceritanya itu pemilik yang menyewa ini istrinya, yang perempuan ini istrinya bapak ini tuh kayak tiba-tiba itu waktu tidur itu mimpi ya. Jadi mimpi tuh kayak tangannya tuh dipegang sama sosok wanita. Dia tuh bilang, wanita ini tuh bilang pakai bahasa Jawa, ngaliokon tepok ini kayak gitu. Kayak misalnya tuh bahasa Indonesianya tuh pergi dari sini, jangan di sini, jangan di rumah ini. Bahasa Indonesianya tuh seperti itu. Jadi akhirnya setelah mendapati beberapa gangguan, akhirnya si penyewa yang ada di rumah angker ini tuh langsung pindah gitu. Nggak tahu mereka pindah dulu tuh lumayan lama sih orangnya, bukannya pindah tuh karena angker gitu, nggak. Berhubung ya banyak gangguan, terus yang kayak suaminya ini tuh udah dipindah tugaskan, jadi para keluarga ini yang nyewa di tempat ini akhirnya pindah gitu ya. Tetapi teman-teman, walaupun di sini ibu aku, orang tua aku tuh banyak yang mengalami kejadian mistis di rumah itu, tapi mereka sudah terbiasa dan memang sudah biasa. Soalnya di situ tuh memang ceritanya dari orang-orang itu memang banyak banget gangguannya. Jadi ini tuh ceritanya waktu malam-malam, aku dan keluarga aku, ada adiknya ayah aku tuh pulang dari rumahnya Pak D aku gitu. Terus ada itu orang waktu jual bakso gitu ya, orang jual bakso itu lewat sekitar jam, orangnya tuh memang jual baksonya tuh memang kayak memang malam-malam gitu teman-teman, karena berangkatnya sore. Pasti itu sampai rumah aku, pas jalan di tempat daerah rumah aku tuh pasti malam gitu ya. Pas orangnya lewat itu tuh ada sosok kuntilanak yang duduk kakinya bergelantungan di pohon mangga depan rumah. Jadi di rumah kosong itu ada pohon mangga, dan belakangnya lagi tuh ada juga pohon mangga gitu ya. Jadi di situ ada sosok kuntilanak yang duduk bergelantungan sambil kayak tukang bakso itu tuh diketawain gitu. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi si tukang bakso ini tuh ketakutan dan akhirnya kayak jalannya buru-buru gitu ya. Jadi terus pas selesai kayak standby di tempat warung yang biasanya beliau kayak diam di situ gitu ya. Terus orangnya cerita kalau tadi lihat kuntilanak di rumah situ gitu. Terus akhirnya yang orangnya ini, iya kemarin itu juga ada waktu pulang dari musola gitu ya, pas habis isaan gitu kan, habis isaan kan nggak terlalu malam ya, pas lewat di depan rumah itu tuh memang kosong, itu udah lama, dalamnya itu nggak ada lampu, cuma ada lampu teras yang nggak terlalu terang gitu ya teman-teman. Lampu terasnya tuh kecil, kayak nggak terlalu terang gitu, jadi pencahayanya tuh kayak remang-remang, dan depannya rumah itu tuh ada pohon mangga gede kan, jadi menambah suasana makin horor ya teman-teman. Pas orangnya itu tadi tuh pulang dari musola bareng-bareng, ada 3 orang atau 4 orang gitu ya. Tiba-tiba itu ada pocong yang ada di sebelah rumah tersebut gitu ya. Ada pocongnya itu 2 kalau nggak salah ya, orangnya 2 atau 3 gitu ya, pokoknya banyak deh. Terus orangnya tuh lihat dan bilang ke temennya tuh, lihat ada pocong, tuh lihat pocongnya banyak banget gitu. Terus yang temennya ini tuh noleh,
cuma gila-gila gitu aja, tapi nggak bisa ngucap gitu, kayak gitu-gitu aja, kayak terpaku gitu. Akhirnya setelah beberapa detik tuh orangnya langsung sadar, kayak langsung kayak kaget gitu ya. Terus akhirnya yang sebelahnya tuh dibilang itu ada pocong banyak banget di rumah kosong itu. Pas lihat mana nggak ada. Jadi yang lihat pocong ini cuma orang berdua ini tadi, yang satunya tuh nggak ngeliat, kan aneh ya. Jadi teman-teman di situ banyak banget gangguan. Nenek aku tuh juga sering bersih-bersih di situ, bersih-bersih rumput kayak gitu, karena keluarga yang meninggalkan rumah ini tuh percaya sama keluarga aku, kayak dipasrahkan gitu ya, tolong ya rumahnya, titip rumahnya dijagain gini gitu. Akhirnya sama keluarga aku dibersihin, dijagain, kayak kalau ada rumput yang panjang tuh dibersihin gitu ya. Tapi sekarang ini udah kayak direnovasi, jadi temboknya tuh udah dijebol. Sebelah rumahnya tuh biasanya ada pekarangan gitu, ada tembok, jadi temboknya itu dijebol dikit, jadi ada tembusan ke belakang. Kalau biasanya ke belakang kan harus lewat pintu rumah, berhubung itu rumahnya kosong, jadi belakangnya tuh dijebol. Jadi kalau yang mau ngebersihin pekarangan belakang tinggal lewat yang di sebelah rumah itu tadi. Jadi semakin horor. Pas udah dijebol itu, bekas bongkaran jebolnya tuh nggak dibersihin ya, tetap di situ. Jadi rumahnya sekarang itu makin horor ya teman-teman, karena udah berapa lama ya kosong. Aku mulai kecil gitu, mungkin udah 20 tahunan, pokoknya lama sekali lah kosongnya. Makanya rumah itu kayak nggak dijual juga, nggak tahu kenapa ya. Terus juga nggak disewain juga, karena nggak ada yang betah yang nyewa di situ. Yang nyewa di rumah itu tuh nggak ada yang betah, karena rumahnya itu angker, banyak yang jahil. Walaupun siang-siang, tapi di dalam rumah itu kayak singgup teman-teman, kayak hawanya tuh lembab, nggak enak gitu. Jadi pasti banyak gangguan, nggak peduli pagi, nggak peduli siang ataupun malam, malah makin parah gitu gangguannya. Oke teman-teman, sekian cerita aku kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti video kita, dan jangan lupa tunggu kita di next video. Jangan lupa juga pencet tombol subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bye bye.